Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Senin kemarin. Menteri aktif sekaligus politikus Nasdem itu datang ke KPK setelah pemanggilan yang ketiga. Yassin mengatakan dirinya bersikap kooperatif. KPK sebelumnya sudah meminta Syahrul Yassin Limpo untuk hadir pada Jumat 16 Juni lalu. Namun ia berhalangan karena menghadiri acara G20 di India. Pemanggilan ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Yassin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lanjuti pada penindakan, proses penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini sudah lama KPK lakukan. Ya, penyelidikannya di awal tahun 2023, laporan masyarakat tentu sebelum itu. Ya, ada proses verifikasi dan lain-lain, baru kemudian di bulan 6 tahun 2023, kami sudah meminta keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Oleh karena itu tentu berikutnya tunggu, ya. Tentu nanti dari penindakan akan menganalisis dan mengambil sikap setelah hari ini tadi selesai permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kan begitu ya. Sekali lagi teman-teman, pada proses penyelidikan tentu KPK masih mencari dugaan peristiwa pidananya dan itu pidana korupsi. Selanjutnya juga apakah itu menjadi kewenangan KPK atau tidak. Ya ini sedang dilakukan, begitu ya. Sehingga kami tidak bisa dalam proses penyelidikan itu menyampaikan pada teman-teman materi apa yang ditanyakan, gitu ya. Kecuali pada proses-proses penanganan perkara pada tingkat penyidikan, kami kan selalu menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK. Ya, langsung saja kita akan bahas lagi dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Aya, Bang Bayu. Selamat pagi, Kang Ujang nggak sendirian karena juga sudah hadir ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mas Bayu. Pagi. Harus semangat kok sama Bang Saur. Kita dengar juga nih semangat ya pagi hari ini, Bang Saur. Yes. Isu beredar. Yeah. Anda sepakat bahwa ini memang ada unsur politik atau memang ini tingkat urgent sekali karena kasus sudah berlangsung selama 6 bulan? Biar nanti analisis politiknya itu Kang Ujang, karena saya kan agak kurang kompeten ya. Saya bicara analisis hukumnya saja ya, Mbak Maria. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini pemanggilan yang ketiga yang dilakukan kepada saudara Yassin Limpo. Dan siapapun kalau emang ada dugaan pelanggaran hukum dalam konteks korupsi, dia harus dituntut. Cuman mungkin publik jadi bertanya, kalau menurut saya adalah sebenarnya apa kerusakan yang terjadi di KPK beberapa waktu yang lalu, misalnya ada dugaan korupsi 4 miliar di rutan, kemudian ketua KPK-nya diduga sudah sudah masuk ke penyidikan laporan dugaan pembocoran. Barangkali ini yang membuat kemudian publik kemudian bertanya-tanya cara-cara kerja KPK. Bayangkan, belum pernah dalam sejarahnya ini kan kalau kita lihat analisa dugaan korupsi yang dikatakan oleh Dewas mulai Desember 2021 kemarin 4 miliar tidak berhenti di sana. Nah, bagaimana misalnya katakanlah sapu yang kotor mau mencoba untuk membersihkan. Jadi ini menurut saya mengapa misalnya publik jadi bertanya-tanya soal kinerja KPK. Tetapi dalam tahun politik ini ya kemudian ditarik, saya pikir yang paling kompeten itu Kang Ujang yang memberi analisis itu Mbak Maria. Ya, tapi kalau secara hukum tadi melihat ini pemanggilan ketiga masih baru dalam tahap penyelidikan. Iya. Pemanggilan mentan boleh dilakukan. Iya. Anda melihat? Kan dia KPK kan mengatakan dia masih saat ini sebagai terperiksa. Ya. Ya toh. Jadi sekalipun kan banyak juga kemudian rumor bahwa saudara Yassin Limpo kemudian sudah jadi tersangka, tapi kalau kita lihat juru bicara KPK mengatakan dia sebagai seorang terperiksa. Nah, menurut saya silakan kita hormati proses yang terjadi di KPK, tapi sekaligus juga kita ingatkan KPK karena memang
sekarang ini dalam satu terakhir ini kan kelihatannya KPK ini kinerjanya kan sangat dipertanyakan oleh publik. Kalau tidak, saya kira mereka akan sempurna jadi bunuh diri, Mbak Maria. Oke, saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, boleh menjawab judul kami, Kang Ujang? Judul dialog kami? Ya, begini, di kita ini, di Republik ini, Republik plus 62 ya kita sebut gitu kan. Pemberantasan korupsi kan tidak lepas dari intervensi politik. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Oleh karena itu saya melihat, misalkan begini, kalau memang itu adil katakanlah, kalau memang itu adalah terbuka, bisa dipertanggungjawabkan KPK, maka sebenarnya bukan hanya menteri-menteri yang terkait dengan oposisi, bukan hanya menteri-menteri yang dianggap berlawanan dengan pemerintah, tetapi menteri-menteri yang ada dalam koalisi Jokowi juga mesti dicari sebenarnya kalau mau kita objektif. Kan sudah ada beberapa menteri yang dari koalisi pemerintah banyak juga kan laporan-laporan ya yang sudah muncul ke publik bahwa ada, mohon maaf, menteri yang impor A, impor B, impor C itu nggak disidik juga, nggak jalan juga. Nah oleh karena itu untuk berkeadilan, untuk menepis isu bahwa itu intervensi politik gitu kan, maka harusnya gitu KPK itu memberantas semua, bukan hanya menteri, mohon maaf tanda petik, dari Nasdem. Ini kan kesannya Nasdem jadi target. Kesannya menteri-menteri yang berlawanan berseberangan ya kan dicari-cari kesalahannya, walaupun memang dalam bukti hukum bisa jadi ya kan bahwa itu tanda petik ya diduga bersalah. Mohon maaf Bang ya, saya dikoreksi, diduga kan begitu. Tetapi kan ini juga menyicil informasi KPK untuk katakanlah tanda petik ya melemahkan pihak-pihak lawan. Misalkan tadi akan dicari klaster ya 3 klaster. Ya memang KPK butuh waktu untuk itu. Tapi saya melihatnya sulit untuk membedakan, ya, sulit untuk memisahkan bahwa kasus ini ya kan tidak ada persoalan politik di dalamnya. Sulitnya di area yang mana ketika Kang Ujang bilang sulit membedakannya? Karena memang timingnya saja yang tidak tepat? Saya melihat begini, ketika Anies misalkan dideklarasikan oleh Nasdem 3 Oktober, kan semua bisnis ya kan yang terkait dengan perusahaan Pak SP diganggu katakanlah. Itu udah bukan rahasia umum juga. Lalu ya, J Plate langsung ya, juga katakanlah ya ditahan walaupun orang mengatakan bahwa ini adalah hukum murni. Unsur hukumnya terpenuhi. Yes, di Polri itu pasti hukumnya ada, materi dan Polri pasti ada. Tetapi mohon maaf, saya meyakini kalau Nasdem bukanlah bagian dari oposisi, tidak akan dicari kesalahannya. Artinya KPK pilih-pilih kasus begitu? Saya melihatnya iya. Ya, saya harus katakan itu. Karena saya harus objektif dalam konteks untuk bisa membangun bangsa. Oleh karena itu ya kita kritik juga KPK ke depan. Kalau memang berani, kalau memang KPK ingin bersih, ingin membangun keadilan di Republik ini, maka sesungguhnya yang ditarget bukan hanya menteri-menteri yang dari kalangan oposisi. Cari dong menteri yang lain. Banyak kok, mau kita buka banyak, begitu. Oke, jadi apa yang disampaikan tadi, tadi kan kita sudah sampaikan dari Mas Ali Fikri ya, jubir KPK, ada intervensi dan lain sebagainya. Statement-statement itu dari KPK menurut Anda tidak cukup? Tidak cukup, karena bukti-bukti dari dulu juga banyak bahwa intervensi itu ada. E-formula misalkan, nanti abang aku nih yang akan jelaskan. Jadi sesungguhnya fenomena ini bukanlah fenomena yang sebenarnya biasa-biasa saja. Fenomena umum yang bukan lagi menjadi rahasia. Oleh karena itu kita ungkap ke publik. Sejatinya bangsa ini ya dibangun berdasarkan kepada konstruksi hukum yang benar. Jadi kalau memang KPK tidak benar ya kita kritisi bersama. Nah dalam konteks ini saya melihat, ya pasti, Kang ini kok buktinya ada misalkan, Kang misalkan diduga pidananya ada, ya pasti. Tidak mungkin hukum itu ya kan akan katakanlah mentersangkakan orang tidak berdasarkan alat bukti. Tetapi dari perjalanan dan kronologi kasus-kasus yang mereka miliki bahwa bahwa itu bagian daripada saya melihatnya ada intervensi politik. Nah, sekali lagi saya lihat kalau memang tidak ada ya sebenarnya tidak akan menyasar kepada mesti dari kalangan oposisi. Intervensi politik menarik tadi Kang Ujang sampaikan bahwa KPK nampaknya pilih-pilih kasus dan menyiapkan waktu yang tepat begitu. Betulkah begitu Bang Saur? Tapi jawab nanti ya, usai jeda saat ini.
Ya, ini sambil saya coba kontak Mas Ali Fikri ya, jubir KPK. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sambil Saya kontak. dari tadi belum diangkat soalnya. Nah, tapi Bang Saur langsung saja, Anda sebagai pegiat anti korupsi melihat kinerja KPK saat ini betul tidak sih seperti apa disampaikan oleh Kang Ujang gitu? Saya kira kan persepsi yang sekarang analisisnya Kang Ujang itu kan sudah jadi umum tentang KPK, ya toh. Dan saya kira saya kemarin ngomong di Hakim bahwa KPK sekarang ini sudah SOS, sudah safe, sudah dalam keadaan sangat darurat. Kebayang itu yang saya bilang, bahwa pimpinannya sekarang ini laporan ada 16 laporan kepada Firly kan yang diduga membocorkan dokumen. Jadi artinya kalau masuk ke penyidikan sudah ada tersangka. Nah masalahnya tersangka Firly atau yang lain. Tapi fakta yang tidak terbantahkan, memang dokumen itu ada, dokumen rahasia itu ada di pihak-pihak yang terkait diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu saya kira KPK harus membuktikan, harus bersih-bersih di dalam dulu menurut saya. Kalau saya ditanya Mbak Maria, kerja keras daripada kawan-kawan di KPK, biar fokus dulu ini apa yang terjadi di rutan. Apa yang terjadi di soal Firly yang bocor sudah dokumen. masuk penyidikan dan kemudian Tanak juga kan sudah diduga melanggar kode etik dan harus masuk ke etik. Jadi hari-hari ini kita lihat dari Kuningan, bukan mereka memberantas korupsi, kita yang menonton dugaan korupsi pusatnya ada di sana, kemudian pimpinannya sibuk bahwa terjerat dugaan tindak pidana pelanggaran tindak kode etik atau juga menyasar udah pasti 4 miliar yang dalam 4 bulan. Apakah pimpinan tidak tahu orang berjamaah? Nah berarti dia adalah pimpinan yang tidak kompeten. Biasanya kan yang pasti katakanlah kalau pimpinan itu kan ikan itu kan busuk kan bukan dari ekornya, tapi kan ikan itu busuk dari kepalanya. Di mana kepemimpinan selama ini? Bang, gitu, kalau Mas misalnya dengan apa yang disampaikan tadi Bang dengan kasus-kasus dengan beberapa peristiwa yang terjadi di KPK, artinya sesuai dengan pembahasan kita, Iya. bisa memang katakanlah quote unquote dititipin gitu KPK itu. Lo kan kasus misalnya tadi Kang Ujang misalnya bicara I-Formula. Nanti ini kan berkaitan kepada Ender dan Karyoto. Kan menurut saudara Ender belum ada dugaan motif pidananya. Itu jelas waktu dia melaporkan ke Dewas. Tetapi kan pimpinan memaksakan supaya masuk ini ke penyidikan. Ya toh? Sekalipun belum diumumkan kepada tersangka. Nah, dasar ini karena kemudian dia profesional, makanya saudara Ender dan Karyoto kemudian dikembalikan. Bahkan saudara Karyoto diberhentikan dengan hormat. Ini sejarah di KPK tidak ada orang diberhentikan dengan hormat kalau tidak melanggar kode etik. Nah, kawan-kawan ini tidak ada melanggar kode etik, kemudian dikembalikan. Nah, pertanyaan Mas Bayu, siapa? Yang pasti kan dalam sejarah KPK kita lihat tidak ada tindakan-tindakan seperti ini. Nah, inilah dasarnya analisis yang dilakukan Mas Kang Ujang dan juga publik sekarang seperti itu. Jadi wajar dong publik kalau mengira bahwa KPK pilih-pilih kasus dan lain-lain. Iya sangat. Faktanya sekarang kan I-Formula ternyata tidak ada tindak pidananya. Sementara masuk hal ini. Sudah. Ya, barangkali nah itulah. Kalau kita melihat dari analisis hukum itu kan ada petunjuk-petunjuk. Apakah sekarang peristiwa yang sekarang ini juga yang peristiwa diduga Formula E. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan publik. Kita kan mewahnya Mbak Maria kan memberikan pertanyaan karena ini belum tahap ke penyidikan Mbak Maria. Nah itu yang kita ingatkan KPK. Mereka ini kan diberi mandat. Yang tadinya harapan kita ini lembaga trigger mekanisme, mereka inilah yang men-trigger penegak hukum yang lain. Tapi sekarang kita sibuk, disitulah pusat sekarang ini mata orang bahwa ada korupsi di sana, ada pelanggaran kode etiknya. Dua hal ini menurut saya sudah runtuh. Itu saya bilang KPK dalam keadaan SOS. Ya. Oke, Kang Ujang, nampaknya kalau kita lihat dari luar kan Nasdem cukup siap menghadapi hal ini. Meminta Yasin untuk kooperatif, menyatakan ini merupakan hal biasa, baru dugaan, baru pemanggilan dalam kasus penyelidikan saja. Menurut Anda sebenarnya hal ini menjadi peluangkah untuk partai Nasdem itu sendiri atau justru jurang? Ya Nasdem sudah paham. Ini kan sama-sama punya kartu juga. Sangat paham terkait dengan kondisi itu. Kalau memang nanti Nasdem bisa misalkan melawan menjadi persoalan juga.
Makanya saya melihatnya dalam konteks tertentu ya sebenarnya gini, ini kan bagian daripada skema atau skenario untuk melumpuhkan dan melemahkan Nasdem tadi, termasuk koalisi perubahan, kan itu. Target awalnya kan ke sana. Karena saya melihat Anies ini kalau dibiarkan gitu bisa jadi capres, punya potensi untuk bisa unggul gitu. Kalau saya dari awal menganalisa begitu. Maka potensi apapun yang lawan politik yang bisa unggul, termasuk partai pendukungnya pasti akan dikerjai. Ya kerjaan, mohon maaf ya, pemerintah itu ya mengerjai lawan politik. Nah, kerjaannya pakai apa? Melalui, mohon maaf, institusi penegak hukum. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan jangan sampai gitu loh. Institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, termasuk KPK menjadi ya kan agen ya untuk katakanlah ya dalam konteks tertentu untuk melemahkan lawan politik. Kan ini yang menjadi persoalan. Semua akademisi hampir saya banyak kenal dekat gitu ya, termasuk katakanlah tanda petik Prof. Yani Indrayana juga mengatakan analisa yang sama menurut saya. Ini info akademik atau info di belakang pintu kamu? Yang jelas begini, kalau itu dilakukan tadi ya, bagaimana Nasdem? Saya melihat Nasdem agak kesulitan dalam konteks tadi ya, pasca mendeklarasikan Anies menjadi persoalan. Saya melihat begini, kalau ke depan Nasdem itu berani, maka konsisten untuk mengusung Anies. Tetapi persoalannya kan tidak mudah untuk itu. Bisa jadi mohon maaf sekali lagi, Menteri KLH juga kan bisa jadi ditarget. Saya tidak tahu. Oke. Kalau misalnya Nasdem konsisten gitu ya. Tapi kan ada dua partai lagi nih. Yang satu partai kemarin udah ketemu tuh di Senayan. Itu kan artinya gini, artinya konsistensi juga nggak cukup karena kan suaranya keberanian juga dan nyali. Oposisi itu dari dulu pasti akan dikerjai dimanapun. Nah, tetapi konteksnya di kita ini kan yang agak repot, hukum menjadi instrumen untuk melemahkan oposisi. Ini yang menjadi persoalan di kita. Pertanyaannya, ngefek nggak cara ini kemudian untuk bisa melumpuhkan Nasdem? Sangat ngefek dan sangat luar biasa dahsyatnya penyerangan ya terkait dengan persoalan kasus korupsi. Karena anak-anak milenial, saya kan masih milenial juga Mbak Aja. Saya Gen Z soalnya. Iya, saya 81 masih milenial. Mereka tidak suka terkait dengan korupsi siapapun. Ya catatannya itu penting. Oleh karena itu ya persoalan korupsi itu ketika Nasdem misalkan ya, menteri-menterinya tanda petik ya, satu tersangka, satu sekarang sedang dibidik katakanlah, ini menjadi persoalan bagi Nasdem sendiri. Oleh karena itu Nasdem sangat paham dan tahu ya posisi dalam dilema yang harus cari jalan keluar. Katanya mau ketemu juga Pak Surya Paloh dengan Puan. Ya kita nggak tahu nanti dealnya apa. Tapi yang jelas jangan sampai hukum di Republik ini tadi ya dimanfaatkan dan digunakan instrumen oleh kelompok kekuasaan tertentu untuk mengerjai lawan politik. Membuat apa? Demokrasi tidak sehat. Katanya kita ingin demokrasinya bermartabat, sehat gitu kan. Lalu membangun sebuah demokrasi yang saling percaya. Lalu bagaimana kita saling percaya kalau kita ke penegak hukum tidak percaya? Ini problem kebangsaan kita yang harus kita selesaikan satu persatu, Bang Bayu dan Mbak Aya. Oke, saya terakhir ke Bang Sor. Bang Sor, Yes. Gimana kita, publik minimal gitu ya, tidak mengaitkan dulu lah sama kontestasi politik, tapi publik menilai bahwa apa yang dilakukan KPK ini benar-benar ukurannya adalah tindakan hukum. Ya, makanya menurut saya kan kalau kasus yang sekarang mereka lakukan itu atau yang mereka lakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa kerja-kerja mereka itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, cuman kan yang kita juga berharap begini, Mas Bayu, dalam konteks penegak hukum ada 3 aspek kan. Salah satu adalah KPK. Saya sih berharap kalau ini kita bicara konsultasi politik, para politisi ini juga bukan para pecundang. Tapi bukan mereka pekerja politik, tapi mereka juga petarung. Maksud saya begini Kang Ujang, kita dorong juga. Kalau kawan-kawan ini menjadi oposisi, bahwa menteri itu hanya instrumen gitu loh, bukan tujuan. Tetapi kalau mereka menghayati sebagai, katakanlah pemilik daulat rakyat sebagai negara hukum, pilihan Kang Ujang harus pagi-pagi datang ke studio. Bayangkan kita subuh, ada kecintaan kita, bagaimana daulat rakyat kita miliki, kemudian hukum kita tetap kita lakukan. Jadi jangan nasib kita ini hanya kita serahkan kepada hukum, tetapi yang paling penting dignity kita sebagai warga, kita juga betul. Kalau emang penjara karena satu nilai, lah saya pikir itu hadiah, bukan sesuatu yang sangat menakutkan gitu loh Kang Ujang. Jadi sama kalau memang Anda oposisi, tentu saya selalu mengatakan, kalau Anda dapat resiko
itu bukan suatu penghukuman. Saya waktu mengapa saya bilang harus ditindak tegas kawan-kawan KPK, pecat, rampok. Saya bayangkan berapa lama Mas Bayu, Mbak Maria mendampingi KPK, mulai Abraham Samad, BW, Novel Baswedan, Agus Raharjo dan kawan-kawan. Saya itu pro bono loh. Tapi tiba-tiba mereka udah dikasih gaji, masih merampok. Saya bilang tidak ada excuses. Publik, wartawan berbondong-bondong menjaga, kemudian mereka mengkhianati tugas mereka. Iya. Saya pikir harus dihukum ulang. Tetapi sebaliknya, kalau kita karena kebenaran, saya pikir kita harus menunjukkan sebagai bagian warga negara yang baik dan memperjuangkan kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Landasannya adalah kebenaran dan juga hukum. Itu juga dong. kita ingin meningkatkan kepercayaan kita juga terhadap KPK. Sebenarnya kita akan lihat nanti bagaimanakah hasil dari penyelidikan yang baru berlangsung saat ini ya Bang Saur. Terima kasih. Ada juru bicara, ngomong dong. Karena kita bayar untuk ngomong. Nanti gitu kita loh. telepon lagi Bang. Terima kasih banyak Bang Saur. Supaya tahu gitu loh. Baik, terima kasih Bang Saur, Kang Ujang juga terima kasih Kang Ujang. atas waktunya.